Jamaah sekalian, kematian itu jauh lebih dekat daripada titik nafas kita setiap hari. Bahagialah seorang yang bisa sisahkan amalannya, yang bisa membuka buku amalannya walaupun dia mati, tapi terus disalurkan pahala, sedekah jariahnya tidak terputus. Sepengalaman saya, dan saya belajar, tidak pernah saya menemukan amalan sehebat untuk mendukung dan mewakaf Al-Quran. Al-Quran untuk dibelajari, Al-Quran untuk dihafal. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi, InsyaAllah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, InsyaAllah akan datang satu saat terbitnya matahari adil, dan InsyaAllah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan gitu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun menabaikan Islam, tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab, tidak boleh ada rumah tahfiz, tidak boleh ada pesantren, tidak boleh belajar agama, tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras, bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Coba buka di YouTube bacaan Erdogan bagaimana. Itu dilahirkan dari negara sekuler. Saya bisa meyakinkan InsyaAllah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan masih punya umur akan mendengar pengumuman besar, imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia menghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini, dan saya tidak pernah merasa lelah. Dan saya selalu berkata sama istri, kalau saya mati itu pun karena saya bersama Al-Quran. Wallahi jamaah sekalian, yang bersama Al-Quran tidak akan merugi. Berkah rizkinya, berkah umurnya, terjamin kebahagiaan. Allah subhanahu wa ta'ala hanya minta satu, berkenan bersama Al-Quran di dunia. Apa yang kita dapat? Apa yang akan dibalas? Akan Al-Quran temani kita di dunia, akan temani kita saat sakratul maut, akan temani kita di kuburan membela kita, akan menemani kita saat kita dibangkit oleh Allah, akan menemani kita saat hisab, akan menemani kita saat berjalan di atas sirat yang sangat tipis dan panjang, bahkan tajam jalanannya. Begitu sampai ke surga, apakah Al-Quran melepas? Tidak akan melepas. Al-Quran masih berkenan, padahal kita hanya cuma sekali berteman sama Al-Quran di dunia. Dia begitu luar biasa panjangnya bertemanan sama kita sampai ke surga, bahkan akan temani kita masuk surga. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, yuqalu liqari'il Quran, ahlul Quran di dunia yang kesibukannya baca, kesibukannya hafal, tidak membuangkan waktu sia-sia, selalu bersama Al-Quran. Allah suruh dia, bacalah dalam surgamu, naik derajatmu, baca, naik lagi, tambah lagi baca, naik lagi, sampai di posisi mana pun anda berhenti baca, disitulah posisimu di dalam surga. Bagaimana kata Siti Aisyah di riwayat Imam Muslim, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Cukuplah bahagia Ahlul Quran ketika di hari kiamat dipanggil, semua manusia dibangkitkan oleh Allah. Malaikat memberikan pengumuman, mana Ahlul Quran? Berdiri, rapat, berdekatan. Mereka maju, mau bawa kami ke mana? Kalian terpilih menjadi orang yang terdekat sama Allah, karena Ahlul Quran adalah keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita sendiri yang mendapatkan anugerahnya dan manfaatnya, semua keluarga kita, termasuk orang tua kita dan orang yang ada di sekitar kita. Makanya jemaah sekalian, kalau anda gagal penghafal Al-Quran, anakmu pun gagal penghafal Al-Quran, jangan sisahkan walaupun saham menjadi saksi baik di hadapan Allah. Ya Allah, saya belum hafal, anakku gagal penghafal Quran, tapi insya-Allah hartaku, usahaku, pikiranku, tenagaku bisa terus memperjuangkan Al-Quran. Apa saja ya Allah, insya-Allah menjadi saksi baik. Dan nanti di hari kiamat, insya-Allah kita bersama Ahlul Quran mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Kita sangat membutuhkan ayat-ayat yang dikumandangkan ketika meninggal dunia.
InsyaAllah setiap satu huruf akan disalurkan 10 kebaikan. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan kemuliaan dan keanugerah dari Allah menjadi ahlul Quran, penghafal Al-Quran, penghayati Al-Quran, para pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Ya Allah, aku mohon atas izinmu ya Allah, kami bersama-sama bertemu di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan bersama-sama bersama ahlul Quran di dalam surgamu ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Anugerahlah kepada kami anak dan keturunan penghafal Al-Quran, anak dan cucu penghafal Al-Quran yang mampu menjaga nama baik keluarga kami, yang mampu membanggakan kami di hadapanmu hari kiamat, yang mampu menhadiahkan mahkota untuk kedua orang tua kami. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, maafkan kalau kami tidak berhasil menjadi penghafal Al-Quran. Tapi ya Allah, kami kurbankan nyawa kami, harta kami, usia kami, tenaga kami, pemikiran kami, ilmu kami untuk Al-Quran, agar Indonesia ke depan menjadi negara Al-Quran, agar Indonesia menjadi contoh terbaik untuk mata dunia, agar bisa kita melahirkan. Karena saya meyakinkan ya Allah, dan kami semua meyakinkan, terjamin masa depan Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur kalau selalu bersama Al-Quran. Ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, Indonesia berduka. Syekh Ali berpulang ke rahmatullah jam 8.30 pagi tadi di Rumah Sakit RC Jakarta. Insya Allah beliau syahid. Kurang lebih 16-17 hari ya di ventilator, dan semalam dikabarin oleh Ustaz Iskandar dan dokter bahwa Syekh Ali kritis. Saya juga sebar permohonan doa ke para ustaz, para ustazah, para kiai, para alim ulama, ke Agim, ke teman-teman gus-gus Nusantara, pimpinan-pimpinan pondok se-Indonesia. Kirimin Syekh Ali kritis, kalau didoain udah mau dipasang alat jantung dan lain sebagainya. Kita kehilangan Ahlul Quran, kita kehilangan pejuang Quran, kita kehilangan orang dai yang ikhlas, dia meninggalkan negaranya untuk Indonesia, mau pindah warga negaraan untuk dakwah di Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Syekh Ali, insyaallah Syekh Ali husnul khatimah. Mohon disolat yang gaib di masjid-masjid, di musola-musola, pesantren-pesantren yang masih ada, kemudian guru-guru dan santri yang belum libur, yang masih bertugas. Saya terus koordinasi insya Allah dengan keluarganya dan Syekh Muhammad terutama, dan Ustaz Iskandar, dan kita perjuangkan insya Allah apa yang sudah diperjuangkan sama Syekh Ali. Minta doanya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu an wa akrim nuzulahu wa abdil darat khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Allahumma wasi' qabrahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak kenangannya sama Syekh Ali. Jadi pertama sama saya di TV, saya bawa ke TV, saya jemput beliau pertama-tama, saya bawa ke TPI zaman dulu, ke MNC, saya kenali nama Indonesia. Ini loh orang Arab yang cinta Indonesia, ini orang alim yang cinta sama Indonesia, ini Ahlul Quran yang cinta sama Indonesia. Ini Syekh Ali ilmunya tinggi tapi bisa bahasa Indonesia. Saya kaget. Waktu ke Sunda Kelapa, tiba-tiba ada orang Arab tinggi, ganteng, gede gitu, nyapa saya, Ustadz Yusuf ya. Kaget saya. Dari situ kemudian saya bersahabat, pahalanya buat
keluarga besar Pak Aksan Mahmud, Pak Yusuf Kala, keluarga besar Masjid Sunda Kelapa di awal-awal dulu, keluarga besar teman-teman di Bengkulu, keluarga Pak Sultan dan semua kawan-kawan yang dari awal membuka pintunya untuk Syekh Ali, membuka tangannya untuk Syekh Ali untuk dakwah di Indonesia. Bareng gitu, Indonesia menghafal Quran, Indonesia tahfadz. Alhamdulillah sekarang udah ada adiknya Syekh Muhammad yang berdakwah di Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan keluarganya itu keluarga ahli Quran semuanya, bapaknya, ibunya, 10 apa 11 atau 12 bersaudara semuanya hafal Quran dan semua cinta sama Indonesia. Ya Allah, ya Allah, terima semua amal solehnya Syekh Ali dan semua keluarga besar, jadikan di amal soleh yang kau ridhai, yang kau terima ya Allah. Anugerah kami pada beliau istri-istri yang salehah, anak turunan yang saleh-saleh di zamanmu ya Allah. Jadikan dia tumbuh lagi lebih banyak oleh Syekh Ali dan ulama-ulama Quran yang lain, ulama-ulama yang dakwah yang lain, ulama-ulama fikih, ulama-ulama hebat di berbagai bidang yang lain ya Allah. Kasih para kebaikan pada medis yang sudah membantu hingga hayat-hayatnya Syekh Ali dan semua yang bertugas di medis ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kau ridha atas Syekh Ali ya Allah dan kami semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua, insyaallah doanya kabul dan Syekh Ali sudah menikmati dakwahnya dan menikmati Qur'annya dan menikmati ibadah dan amal salehnya, dan insyaallah kita semua yang mendoakan juga ikut menikmati. Jazakumullah khairan jazaa. Sekali lagi kita ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Syekh Ali. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat kita semua. Prokes. Syekh Ali memang kena COVID, tapi COVID-nya udah nggak ada. Jadi wafat udah dalam keadaan negatif COVID. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan pada hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. برحمتك يا ارحم الراحمين واحفظ بنت وعائشه يا الله وجعلنا من اهل القران. Amin.